penerapan entrepreneur mindset pada masyarakat. Di sini saya melakukan sosialisasi entrepreneur mindset pada 4 orang, yaitu pertama pada Pak Abdurrahman yang pekerjaannya sebagai petani kopi dan cabai. Yang kedua Bu Fatimah sebagai penjual gorengan. Yang ketiga Sera tamatan SMP yang ingin mengelola online shop ataupun membuka suatu usaha. Nah, yang keempat itu adalah seorang single parent, yaitu Bu Ati yang sehari-harinya bekerja sebagai petani kopi dan cabai. Di sini saya menjelaskan tentang design thinking, yaitu step atau langkah-langkah untuk membuka suatu usaha.
berapa dia tadi sekarang? 25 satu ini satu kilo. Sebenarnya banyak di kita ini satuan pohon atau rempah yang orang nggak tahu itu ada jualnya tinggi sebenarnya. Ibu coba cari sana di internet di mana-mana kayak tanaman apa yang bisa kita tanam saya sampingan di samping kopi, di samping kafe itu yang ada jualnya tinggi di kota itu. Tanaman obat-obatan. Gimana kan tinggi yang berharga saya seperti murid atau hana ya kan. Sebenarnya berharga itu jadi kayak di internet hana sih seperti ini semua bisa pakai ada. Karena kita ini kan tanahnya subur, jadi kita manfaatkan sebaik mungkin tuh benar sih. Istilahnya kayak gitu seperti kita ayam mati di apa namanya di pangan yang banyak. Misalnya kita ini ke udah tanahnya subur, itu apapun yang kita tanam nyemburin jadi kayak gitu. Tapi kita nggak manfaatkan, itu nggak bisa menumbuhkan perekonomian kita menjadi mapan atau apa gitu. Kita tadi kita kayak nggak bisa menumbuhkan kita itu kan rugi sebenarnya. Karena kita harus memanfaatkan apa namanya potensi yang ada. Karena kita ini berpotensi tinggi, cuman nggak ada penggerak anak-anak muda yang turun bilang itu kayak gitu. Karena itu sangat dikhawatirkan. Ya, dan kan tadi kita pernah bicara tentang usaha. Karena nanti usaha itu pertama kita harus berani mengambil resiko. Yang saya nggak jadi di MC di mana karena apa namanya kalau kita yakin terus misalnya permasalahannya kuat, kita wawancarain di permasalahannya kuat, di solusi yang kita hadirkan di masyarakat tapi pas, peluangnya pas, itu pasti yang berhasil. Pasti berhasil usaha kita tadi. Kalaupun nggak berhasil, itu ada faktor-faktor lainnya yang harus ada yang kita perbaiki teknik-tekniknya. Pertama dalam jualan kita harus ramah pinjam mampu atau misalnya ramah kita sama orang kita harus kita bagus sama orang. Itu namanya apa namanya treat people itu kayak kita harus merasakan pelanggan yang mana dia nyaman sama kita dia balik lagi kita yang kedua itu inovasi kayak tadi kayak keju saya kasih di kota dia kayak bahasa itu satu anak yang menarik harga jual itu jadi tinggi jadi kayaknya lebih tinggi ya. Yang ketiga itu kayak perbaikan misalnya kita kenaikan ya rasanya cocok nggak rasanya enak nggak kita tanya saya pergi makan kurang ini kurang manis dan kita nggak boleh marah karena kita kan kritikan itu untuk membangun usaha kita lagi kita perbaiki sampai pelanggan itu nggak mau lari lagi kita kayak gitu. Itu sebenarnya apa namanya teknik-teknik dari Toyota kalau mau tahu di Jakarta ada namanya perusahaan asal kita mobil-mobil mewah itu mereka kenapa berhasil karena itu apa namanya menggunakan people treat tadi misalnya kita harus nge-treat ramah kayak gitu sama pelanggan sampai saya nyaman. Yang kedua itu selalu perbaikan kalau misalnya orang kampung itu bukan ke perizinan kita kan harus tadi ini kurang dulu ini langsung betulnya bertanya jual nggak mau dijual padahal dari kriteria kita bisa ini membangun usaha kita dengan lebih baik ya jadi dalam bertani ini nanti setting di beberapa tanaman yang mahal harganya di kota terus tanam di samping kebun rugi kalau misalnya pendapatan kita cuma di kopi sementara tanah kita subur sekali ya di sana atau karena di harganya tinggi ya. Kalau sekarang banyak orang menanam di samping kopi menanam alpukat. Alpukat ya, harga alpukat berapa kira-kira Pak? 1 kilo 5.000. 1 kilo 5.000 di sini 1 kilo itu ke satu ada dua ke sana ke sana oh iya nggak di kota sana ya harganya mahal di mana kalau sana kan 1 kilo cabai kan kadang-kadang 1 lebih kan kalau di sini mana oh iya ibu-ibu pun bilang di depan rumah ini karena ini sayur-sayuran itu hipotetik yang nggak perlu ditanam itu kayak di peralahan raya memang kalau misalnya kebutuhan sayur-sayuran kita ini terpenuhi dari sisi tanaman berarti mengurangi penangkuhan pengeluaran uang dari kita beli kita tanam di rumah kita tanam kita subur misalnya 300.000 sebulan untuk sayuran kalau kita tanam di rumah anak-anak kecil kita tinggal ambil ya kalau di kebun kita tanam banyak bisa kita jual ke ini ke mobil sebenarnya banyak ini apa namanya kegiatan-kegiatan yang menghasilkan uang membantu perekonomian masyarakat tergantung kombinasinya sebenarnya sama usaha karena kita memang dari bukan ini sama pasar iya itu aja Bu.